esensinya kan penundaan bukan berarti untuk tidak kita laksanakan. Omong kosong itu. Itu omong kosong, Pak. Oh, pintar sekali. Kesepakatannya kita yang lalu seperti apa, Pak? Betul. Pada saat kita rapat sudah berlaku maklumat tidak? Saya tanya. Sudah berlaku, kenapa pada saat itu tidak dimunculkan dalil ini? Karena saat itu saya Apa ini Bapak ini sudah... Terima kami di dalam, kami duduk dulu, jangan seperti ini. Proyek pembangunan jaringan air bersih desa Bukit Permai, Kecamatan Wawo di Ibarat tahun 2017 dianggap gagal oleh sejumlah masyarakat Langara Konawe Kepulauan. Hal itu diungkapkan warga yang mengatasnamakan pemerhati kebijakan publik atau PKP. Proyek senilai 15 miliar rupiah itu melekat pada bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum PU Konawe Kepulauan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Namun hingga saat ini belum teraliri ke rumah warga. Masa pemerhati kebijakan publik mengaku telah berkali-kali menyuarakan masalah ini ke DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan. Bahkan agenda rapat dengar pendapat RDP bersama Dinas PU khususnya bidang cipta karya dan pihak kontraktor telah berkali-kali batal dilaksanakan lantaran pihak Dinas PU dan kontraktor tidak memenuhi panggilan RDP. Hingga jadwal akhir Selasa, 7 April 2020 RDP kembali diagendakan, namun lagi-lagi batal. Dengan kondisi itu, masa PKP murka lantaran pihak DPRD Komisi 2 kembali membatalkan rencana RDP dengan alasan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Ketua PKP Zulkifli mengatakan jika DRDP batal dengan alasan tidak diperbolehkan ada kegiatan yang melibatkan banyak orang, lalu mengapa DPRD menyelenggarakan paripurna pada hari Selasa 6 April 2020. Terus kenapa lagi berkantor sampai sekarang? Siapa yang kemudian kemarin membuat surat pernyataan? Saya tahu. Kita akan Saya melaksanakan tahu. RDP. Dan Saya siapa tahu. yang berjanji bahwa dia akan garansikan dirinya? Nah, Bapak ini mempermainkan masyarakat. Siapa yang berkata seperti itu dan kemudian dimuat dalam Sebentar, Pak, pernyataan? sebentar. Saya tanya Pak, siapa? Saya sudah sampaikan. Siapa? Jawab dulu, siapa? Saya sudah sampaikan. Siapa? Saya sudah sampaikan bahwa saya berikan jaminan untuk kita laksanakan. Tetapi terkait kemarin ada rapat bahwa ini tidak bisa kita laksanakan, maka kita harus mengikuti aturan. Apa dasarnya? Dasarnya karena adanya maklumat itu bahwa Yang kita mana? tidak bisa Jelaskan melaksanakan. dalilnya Pak, yang mana? Kalau sudah berbicara dalil, tindakan sendiri. Saya tanya Tidak Pak, perlu saya dalilnya jelaskan. mana? Jadi begitu. Cukup Dalil saya yang sudah mana? sampaikan. Apakah kemudian persoalan maklumat Kapolri itu berlaku di semua daerah? Tidak mesti Pak. Ini bahkan Kecuali seluruh- kemudian Konkep ini masuk dalam wilayah zona merah dan kemudian ada surat dari Kementerian Kesehatan bahwa Konkep ini masuk dia karantina kesehatan, baru kemudian ditindaklanjuti. Kalau kemudian tidak seperti itu, Bapak tidak bisa berdalil seperti itu. Begini, Kita Pak. komitmen Pak. Kalau kemudian bahwa alasannya demikian, Anda- terima kami di dalam. Kelihatan, Pak, Anda ini tidak serius. Udah kasih keluar dulu itu kebohongannya itu. Kalau berbicara keseriusan, Suara kebohongan. hari ini saya hadir di Dengar sini saja. hanya untuk menyampaikan. Nah, dan sekarang tidak begini, Pak. kemana-mana. Saya buktikan diri saya hadir di sini hanya dalam rangka untuk menyampaikan, untuk kita mempersiapkan diri. Apa DPR ini tidak bawa? Itu tanggung jawab Bapak ketua komisi. Sebentar. Kau saja ke Bapak ketua komisi, Bapak tahu. Begini, Pak. Apa sebenarnya alasannya? Kalau perkumpulan banyak orang, mestinya pernyataan LKPJ kemarin itu tidak terjadi. Bahkan kami siap diatur. Kalau RDP ini mengharuskan kita atur jarak, bahkan kita bisa lebih dari 5 meter, kami siap. Iya, Pak. Kenapa itu dibatalkan? LKPJ penerimaan kemarin ternyata juga tidak bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota. Itu karena persoalan jumlah, beda dengan soal alasan virus Anda ini corona. jangan berbohong Pak. Bapak ini. Siapa kemudian yang kemarin menyerahkan LKPJ? Kalau bukan yang menyerahkan ketua DPR Pak. Hah? Itu Rujuk di situ berdasarkan kesepakatannya kita oleh 5 orang komisi 2 pada saat hearing yang minggu lalu, mereka sudah sepakati hari ini kita akan RDP masalah jaringan air bersih. Karena ini bukan soal kesalahan teknisnya saja, tapi ini pertanggungjawaban atas anggaran yang begitu besar. 15 miliar pembangunan jaringan air bersih sejak 2017 sampai sekarang kita bisa lihat manfaatnya tidak ada. Jadi itu cenderung buang-buang anggaran, Pak. Terus apa Kalau alasan? bisa diasumsikan mendingan yang 15 miliar itu diambil untuk penanganan virus corona. Tapi kan tidak bisa. Makanya kita harus jaga kontrol kita. Tujuan pertanyakan sejauh apa? Tapi berdasarkan di undangan itu masalah penanganan pencegahan virus corona berkumpul dalam banyak orang. Itu. Kalau demonstrasi permasalahan berarti esensinya adalah suaranya yang dipermasalahkan. Iya. Bukan jarak. Saya setuju, kita tetap jaga social distancingnya dan standarnya 1 meter, tapi sejauh ini tidak konsisten. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Muhammad Yaakob Rahman mengakui RDP ini tidak bisa untuk dilaksanakan sebab dari Komisi 2 tidak ada anggota yang bisa hadir selain dirinya. Demikian halnya dengan pihak kontraktor dan Dinas PU bidang cipta karya. Yaakob menjelaskan RDP harus diagendakan ulang.
apa kemungkinan bisa kita jalankan, sementara tidak terpenuhi. Nah kalau saya terima, apa yang harus saya bicarakan? Karena dari PU sendiri tidak hadir, dari kontraktor juga tidak ada yang hadir. Makanya saya cukup menyampaikan, kita tunda sampai ada masa tertentu di mana kita akan tindak lanjuti apa-apa yang menjadi aspirasi adik-adik atau dari aliansi tersebut. Bukan tidak ada unsur-unsur. Nah sekarang terkait permasalahan bahwa Komisi 2 atau saya mungkin ada bermain permasalahan 2017, saya tidak tahu menang. Saya jadi ketua Komisi 2 ini nanti di periode kurang lebih baru 6 bulan. Masalah yang disuarakan adik-adik ini saya tidak tahu menang. Itu saat itu apa yang terjadi. Tapi yang jelas, makanya saya minta adik-adik dari aliansi bersabar. Nanti di mana masa ini sudah memperbolehkan kita ketemu. Nah, kami dari Komisi 2 tetap sebagai tanggung jawab kami untuk menerima aspirasi dari aliansi atau mungkin dari masyarakat lain, unsur-unsur lain, kami akan terima sepanjang tidak ada pengaturan semacam yang terjadi saat sekarang. Karena corona ini kan negara sudah melawan, bukan lagi kita yang sebagai kelompok-kelompok tertentu atau kabupaten Konawe Kepulauan melawan corona, sudah negara. Jadi tentu saya minta maaf secara selaku baik secara pribadi maupun saya sebagai ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Konawe. Tim Liputan Pena Sultra ID, Nanang Sofyan melaporkan.